Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nurika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Nurika? Alhamdulillah baik Pak, sehat. Ya, kali ini kita akan melaksanakan wawancara pra-observasi coaching supervisi akademik, Bu Nurika. Ada beberapa pertanyaan yang harus saya tanyakan kepada jenengan, kemudian jenengan nanti harus menjawabnya gitu ya. Tujuan dari pra-observasi ini adalah agar jenengan nanti pada waktu kegiatan pembelajaran itu lebih siap, lebih percaya diri. Ini pertanyaan pertama, Bu Nurika. Apa tujuan pembelajaran yang ingin Anda capai ketika melaksanakan pembelajaran nanti? Ya. Baik, jadi nanti itu saya akan mengajarkan materi ini ya Pak, struktur bunga di kelas 5, kelas 4 maksudnya. Untuk tujuan pembelajarannya pertama itu peserta didik mampu mengidentifikasi bagian-bagian dari bunga. Dan yang kedua, peserta didik itu bisa membandingkan antara bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Jadi ada dua tujuan pembelajaran yang nanti akan saya sampaikan di kelas. Ada dua tujuan pembelajaran ya? Ya, betul, ada dua tujuan pembelajaran. Kemudian pertanyaan berikutnya, area pengembangan yang ingin jenengan kembangkan itu yang mana? Area yang mana? Karena ini pembelajaran IPAS nih Pak, nanti area pengembangan yang ingin saya kembangkan di kelas 4 itu keterampilan sains, keterampilan sainsnya, dan lebih dispesifikan ke aktivitas pengamatan. Oh, berarti yang dikhususkan atau dispesifikan itu yang aktivitas pengamatannya itu ya? Betul, aktivitas. Kemudian pertanyaan berikutnya, Bu Nurika, model pembelajaran yang jenengan pakai itu model pembelajaran yang seperti apa? Model pembelajaran yang digunakan nanti pembelajaran kooperatif Pak. Kooperatif ya, jadi siswa akan berkelompok. Saya kelompokkan acak itu, nanti siswa akan diberikan aktivitas pengamatan. Jadi nanti pembelajarannya siswa itu dikelompokkan gitu ya? Ya, saya kelompokkan. Seperti belajar kelompok seperti itu ya? Betul. Model pembelajaran kooperatif ya? Kemudian pertanyaan berikutnya, pertanyaan yang keempat, strategi pembelajarannya bagaimana, Bu Nurika? Untuk strategi pembelajarannya ini masih berkaitan dengan area pengembangan yang saya inginkan. Jadi strateginya itu menggunakan pembelajaran saintifik. Oh, saintifik. Kemudian setelah pembelajaran kan ada penilaian. Bagaimana penilaiannya, Bu Nurika nanti? Untuk penilaiannya ini saya menggunakan dua teknik penilaian Pak. Yang pertama itu menggunakan penilaian sikap dengan saya mengobservasi siswa ketika pembelajaran kelompok itu. Dan yang untuk tes tertulis itu saya menggunakan ulangan harian, tapi nanti di akhir bab. Oh gitu ya, berarti ada dua ya? Ya, betul. Yang pertama sikap dan yang kedua pengetahuan, tapi untuk penilaiannya di akhir bab nanti. Iya, betul Pak. Kemudian pertanyaan yang terakhir, kelas berapa yang menjadi sasaran jenengan dan waktunya seperti apa? Baik, untuk kelasnya nanti saya mengajar IPAS di kelas 4. Kemudian waktunya? Harinya hari Jumat Pak, jamnya jam ke-1 sampai jam ke-3. Oh gitu ya, berarti kelas 4 mata pelajarannya IPAS kemudian jamnya 1 sampai 3 hari Jumat. Betul. Saya kira cukup, Bu Nurika. Selamat melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nanti ketika jenengan kegiatan pembelajaran di dalam kelas, saya akan mengobservasinya, jadi saya hadir di kelasan jenengan. Bisa ya? Bisa Pak. Terima kasih Bu Nurika. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dulu. A'udzubillah.
pertama kita akan mengidentifikasi bagian-bagian bunga ini dan fungsinya. Kemudian kita nanti akan membandingkan struktur dari bunga jantan dan bunga betina. Sama sudah tahu kalau bunga itu ada yang jantan, ada yang betina? Tahu. Tahu. Yang bagaimana bedanya? Bedanya bukan ya. Hari ini kita akan mempelajari perbedaan bunga jantan dan juga bunga betina. Sekarang anak dibuka buku IPS-nya dulu. Bunga 17 itu ada gambar seperti di papan tulis ya, sama seperti di papan tulis. Nah, ini adalah bagian-bagian dari bunga sempurna. Anak-anak mengamati tumbuhan yang telah dibawa. Tumbuhannya apa saja tadi? Bunganya apa saja tadi? Bunga pepaya sama bunga bougainville. Nanti diamati, ditempelin nggak apa-apa. Bunganya dilihat mana serbuk sarinya, mana putiknya, mana mahkotanya. Nanti diperhatikan bunganya. Sampai bawa bunganya banyak kan? Ya. Nanti sampean buka nggak apa-apa dalamnya nih. Dicari mana serbuk sarinya, mana putiknya, sama juga dengan bunga pepayanya. Ya. Nah, kalau sudah sama seperti tumbuhan kemarin, anak-anak gambar di kertas, diberi bagian-bagian seperti ini. Kalau sudah digambar, nah dikasih bagian-bagiannya, geng. Mana yang mahkotanya, mana yang putiknya, mana benang-benangnya. Berarti tugasnya bagaimana, anak? Yang pertama mengamati bunga, yang kedua dicari bagian-bagiannya, yang ketiga digambar di kertas. Nanti kalau sudah, Bu Nurika minta satu kelompok untuk ke depan menjelaskan ke teman-temannya. Ya, udah. Ini dikasih Bu Nurika 2 kertas ya. Perhatikan anak-anak, dikasih Bu Nurika 2 kertas. Yang satu digunakan untuk menggambar bunga bougainville, yang satunya untuk menggambar bunga pepaya. Jangan lupa diberi nama kelompoknya. Bisa ingat gitu ya. Wah ya nak ya. Dari ganti baru ke boy. Sekarang kerja kelompok ada ke belakang. Ini ya, konteks satu ya. Dibuka tengahnya. Sekarang kita perhatikan dulu semua. Ini tadi tuh dalamnya bunga bougainville ya. Mana bunga bougainville-nya? Mahkotanya yang mana mahkotanya? Mahkotanya yang mana? Yang warna ungu ini mahkotanya ya. Yang bawah ini tangkainya. Nah ini kan tadi kan sampai nemu di dalamnya gitu. Serbuk sarinya yang mana? Iya, yang ada warna kuningnya. Mas Gibran lihat, kan Mas Gibran lihat sini. Serbuk sarinya yang mana? Yang warna kuning. Kemudian putiknya yang mana? Putik itu yang ada di tengah-tengah sari. Bagus itu. Kamu sudah bisa dibedakan mana yang mahkota?
Assalamualaikum Bu Nurika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak, sehat. Keluarga juga sehat? Alhamdulillah sehat. Bagaimana perasaan Ibu setelah kemarin melaksanakan kegiatan pembelajaran? Alhamdulillah saya senang Pak. Saya merasa cukup puas karena ya memang masih ada beberapa kegiatan itu yang saya rasa masih kurang maksimal. Ada yang masih kurang maksimal ya? Iya. Seumpama diberi nilai rentang antara 1 sampai 10, nilai untuk jenengan berapa? Saya rasa di angka 7 Pak. 7 ya? Nggih. Untuk kegiatan pembelajaran kemarin yang dirasa sudah baik itu yang mana? Kemudian yang merasa perlu ditingkatkan itu yang mana Bu? Untuk pembelajaran kemarin itu yang saya rasa masih kurang, saya rasa sudah baik ya Pak ya. Ya. Saya melihat aktivitas anak-anak itu antusias. Mereka antusias ketika membawa spesimen bunga asli dari rumah itu, mereka mengamati seperti itu. Tapi memang masih ada beberapa siswa itu yang saya rasa kurang serius Pak. Jadi bunga itu memang dibuat mainan, ada yang masih kurang fokus seperti itu. Kalau Ibu ingin meningkatkan pembelajarannya, Ibu ingin meningkatkan sampai ke nilai berapa? Target saya di angka 9 Pak. Untuk meningkatkan ke angka 9 itu, apa yang Ibu ingin laksanakan sehingga nanti nilainya lebih baik lagi? Mungkin yang akan saya tekankan ke anak-anak, bagaimana saya bisa memotivasi mereka agar mereka itu bisa melaksanakan pembelajaran itu serius, secara serius, tapi tetap juga mereka itu santai, rileks, tapi tetap serius seperti itu Pak. Rencananya kapan Ibu akan melaksanakan kegiatan tersebut? Secepatnya Pak, kalau bisa di pertemuan IPAS selanjutnya. Untuk pelajaran yang sama ya, IPAS ya? Betul. Dukungan apa yang Ibu perlukan agar tujuan untuk meningkatkan nilai menjadi 9 tersebut bisa tercapai Bu? Dukungan yang saya perlukan, mungkin nanti saya perlu saran dari jenengan terkait dengan strategi pembelajaran yang akan saya laksanakan. Kemudian nanti mungkin saya juga butuh bantuan guru lain, mungkin membantu mengoperasikan LCD seperti itu Pak. Mungkin ada yang perlu disampaikan lagi Bu terkait perbaikan pembelajaran yang Ibu laksanakan? Mungkin nanti saya butuh diskusi Pak dengan Bapak terkait dengan strategi apa yang baik, apa yang perlu ditingkatkan. Jadi nanti pembelajaran di kelas itu di pertemuan selanjutnya mungkin lebih baik lagi seperti itu. Baik Bu Nurika, saya tunggu kabar baiknya jenengan segera laksanakan. Semoga kegiatan yang akan datang jenengan berhasil dan sukses. Saya kira cukup Bu Nurika. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.